Kita mulai ya. Ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Vidya Diansyah Wijaya. Saya di sini diminta untuk mengampu mata kuliah trigonometri. Nah, kemudian apa saja yang akan dipelajari di mata kuliah trigonometri ini? Jadi yang dipelajari itu sesuai dengan apa yang ada di RPS ini. Rencana pembelajaran per semester ini. Jadi yang dipelajari pertama adalah ini untuk pertemuan untuk minggu pertama atau pertemuan pertama yang akan dipelajari adalah eh, sejarah trigonometri dan objek kajian dari ilmu trigonometri itu apa. Kemudian nanti untuk pertemuan kedua memahami dan menentukan pengukuran sudut. Untuk pertemuan ketiga sampai 5 itu adalah fungsi trigonometri, perhitungan fungsi trigonometri dan identitas trigonometri. Untuk pertemuan ke-6 sampai 7 yaitu menyelesaikan soal perhitungan fungsi trigonometri untuk sudut. Nanti untuk pertemuan ke-8 kita akan UTS. Untuk pertemuan ke-9 sampai 10 itu menyelesaikan soal aturan sinus, kosinus, formula Gauss, dan aplikasinya. Nah, nanti untuk pertemuan ke-11 dan 12 itu menggambar grafik fungsi trigonometri beserta perluasannya. Untuk pertemuan ke-13-14 menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan fungsi trigonometri. Untuk pertemuan ke-15 itu menyelesaikan soal tentang inverse fungsi trigonometri dan bilangan kompleks. Nah, untuk pertemuan ke-16 adalah UAS. Nah, jadi itu adalah materi. Nanti materinya bisa dilihat di RPS ini. Kemudian saran saya, eh, ketika kita menghadapi suatu perkuliahan, ya, ketika kita menempuh suatu perkuliahan, misalkan dari pengampu mata kuliahnya memberikan materi, nah, nanti bisa langsung dibaca dari materi itu, kemudian latihan soalnya bisa dicoba untuk dikerjakan. Tapi apabila ada pengampu mata kuliah yang tidak yang belum memberikan materinya, nah, nanti bisa dibaca secara sekilas atau dipahami via itu apa via internet. Nah, bisa menggunakan Google atau yang lain seperti itu. Karena materi ini juga materi umum dan bisa dipelajari di luar sana. Via internet maksud saya. Nah itu. Nah, jadi saya langsung ke materi pertama. Nah, ini nanti ada 16 kali pertemuan. Kemudian sebelum masuk ke materi ini, mungkin saya sampaikan juga untuk agar apa? Agar sepaham dengan itu saya, agar sepahaman dengan saya, mungkin nanti biasanya kalau saya mengajar, selain uh, untuk proses mengajar saya akan menjelaskan materinya, saya akan menjelaskan materi, kemudian setelah materinya selesai, nanti misalkan masih ada waktu, nah, saya biasanya menawarkan untuk menyelesaikan soal-soal latihan yang sudah saya buat ini. Nah, nanti siapa yang dapat menunjukkan hasil penyelesaiannya, itu akan mendapatkan poin. Nah, nanti poinnya itu digunakan untuk membantu apabila ada di nilai UTS atau di nilai UAS-nya itu nilainya tidak sesuai harapan gitu. Misalnya UTS atau UTS-nya nilainya dapatnya 60, ternyata dari sini pernah mengerjakan sebanyak 2 kali, artinya mendapat 2 poin. Misalkan 1 poin itu saya hargai menjadi 5 nilai. Nah, jadi
nilai yang UTS-nya tadi 60, biasa tambahkan jadi 2 kali 5 sama dengan 10, hasilnya jadi 70. Misalkan satu poin saya hargai sebagai 5, 5 nilai. Nilainya itu sama dengan 5. Nah, jadi mungkin itu bisa membantu nanti. Kemudian saya sebenarnya poin yang saya tekankan bukan masalah poinnya itu tadi, tapi yang saya tekankan adalah supaya semua yang mengikuti mata kuliah ini menjadi paham apa yang telah dijelaskan seperti itu. Nah, cara memahaminya ya melalui latihannya. Oh ya, untuk berikutnya, selain yang sistem poin itu tadi, mengerjakan di depan, mengerjakan latihan dapatkan poin, selanjutnya adalah absensi terkait dengan absensi. Nah, pengalaman saya sebelumnya, eh, absensi itu sangat krusial sekali. Jadi jangan sampai pertemuannya itu eh, kurang dari 80%. Jadi kita ada 16 kali pertemuan, 80%-nya dari 16 itu ada sekitar 14 kalau nggak salah ya. Ada 14. Nah, jadi jangan sampai tidak masuk sebanyak lebih dari 2 kali. Jadi kalau tidak masuk uh, atau tidak absen lebih dari 2 kali, nanti pasti akan kesulitan di belakangnya. Nah, nanti biasanya tidak boleh UAS, dan ketika tidak boleh UAS itu nanti biasanya ngejarnya itu di belakang. Saya ini tidak masuk absen saya kurang. Kemudian ketika mendekati UAS, nah, nanti baru mengejar-ngejar itu, dan saya apa agak tidak menyarankan yang seperti itu. Karena biasanya yang apa saya kerjakan itu agak banyak, jadi miss-miss seperti itu. Saran saya itu jangan sampai tidak absen gitu. Jangan sampai absennya kurang dari 80%. Atau tidak masuk itu eh, maksimal itu 2 pertemuan. Jadi 14 lainnya itu harus ada absennya. Nah, jadi itu poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada sistem poin tadi, yang kedua adalah masalah absensi itu sangat penting sekali. Baik, saya mulai dari pertemuan 1. Nah, di pertemuan nanti saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat trigonometri dan apa itu trigonometri. Sub capaian belajar mata kuliahnya mampu memahami secara singkat trigonometri dan trigonometri. Untuk indikator atau tujuannya, mahasiswa mampu memahami secara singkat trigonometri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami trigonometri itu sendiri. Maksudnya pengenalannya. Nah, kita mulai dari secara singkat trigonometri. Jadi ilmu trigonometri itu terlihat, nah, jadi masih belum dipelajari ya, tapi terlihat itu sejak zaman Mesir kuno. Ini sudah saya uh, cari cari informasinya. Sejak zaman Mesir kuno 3.000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi 3.000 tahun sebelum Masehi itu kalau kita hitung dengan tahun sekarang itu sekitar 5.000, sekarang 2026 Masehi. Jadi kalau ditambahkan 3.000 tambah 2026 adalah 5.026 tahun yang lalu. Itu sudah terlihat uh, untuk perhitungan terlihat konsep trigonometri. Jadi konsep trigonometri itu terlihat dari digunakan untuk pengukuran sudut dan ketinggian piramida. Mereka itu menggunakan konsep yang mirip dengan trigonometri untuk menghitung sudut dan jarak vertikal dengan menggunakan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, berikutnya trigonometri yang berkaitan dengan trigonometri itu muncul di peradaban Babilonia. Jadi pada peradaban Babilonia 2000 tahun 2000 sebelum Masehi, artinya kalau kita totalkan dengan tahun sekarang itu berarti 2000 tambah 2026, 4026 tahun yang lalu, itu peradaban Babilonia ini, yaitu terdapat suatu sistem yang namanya sistem bilangan seksagesimal. Nah, jadi bangsa Babilonia ini suka dengan angka-angka yang memiliki faktor yang banyak. Nah, faktor itu apa? Faktor itu suatu bilangan, banyak faktor itu banyaknya faktor adalah bilangan
yang membagi suatu bilangan hasilnya bilangan bulat. Nah, contohnya ini, misalkan berapakah faktor dari angka 1? Faktor dari angka 1 adalah 1 itu sendiri dan jumlahnya ada 1. Nah, kemudian contoh lainnya, berapakah faktor ini mungkin saya buat coretannya. Nah, ini misalkan yang faktor. Suatu bilangan adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari bilangan yang dibagi dan menghasilkan bilangan bulat. Nah, ini. Jadi ini definisi dari faktor suatu bilangan. Nah, contohnya ini. Misalkan faktor dari angka 1 itu sama dengan, nah 1 itu sendiri. Misalkan faktor dari, ini saya menuliskan dalam bentuk notasi himpunan ya. Nah, misalkan faktor dari angka 2. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya, bilangan bulat positif yang kurang dari 2 itu berapa? Ya 1 sama 2. Nah, berarti coba aja satu-satu. Pertama 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nah, bilangan bulat, maka 1 itu faktor dari 2. Kemudian bilangan lainnya apa? Bilangannya adalah 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, bilangan bulat. Maka 2 ini faktor dari 2 juga. Berarti faktor dari angka 2 ini adalah 1 dan 2. Nilainya ada 2. Jumlah faktornya, banyaknya faktornya ada 2. Misalkan faktor dari angka 3 misalnya. 3 berarti yang kurang dari angka 3 itu berapa bilangan bulat? 1, 2, sama 3. Coba 3 bagi 1, 3. 1 masuk berarti. 3 bagi 2, 1,5. Dia bukan bilangan bulat, bilangan desimal. Nggak masuk berarti. 3 bagi 3, 1. 3 itu masuk. Dan faktor dari angka 4 sama dengan, nah faktor dari angka 4 berapa? Nah, kita cek semua bilangan bulat yang kurang dari sama dengan 4. 1, hasilnya bulat. 4 dibagi 2, bulat juga. 4 dibagi 3, dia tidak bulat, berarti 3 tidak masuk. 4 bagi 4, 1, berarti 4 masuk. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Nah, ini adalah konsep faktor. Nah, bangsa Babilonia itu suka dengan bilangan-bilangan yang faktornya itu banyak. Nah, jadi bilangan heksadesimal adalah bilangannya basisnya 60. Nah, dari bangsa Babilonia ini, makanya itu sekarang, bukan di sekarang gitu, ini yang jadi apa? Nanti jadi dasar, bukan dasar, maksudnya sejarah. Kenapa waktu dari 1 menit itu sama dengan 60 detik? Nah, karena dari 60 detik itu, angka 60 itu dia merupakan bilangan heksadesimal. Nah, jadi ini akan mendasari, bukan mendasari, dia akan menjadi 60, angka 60 dari itu. 60 detik, kemudian 60 menit. Nah, jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kemudian pembagian lingkaran juga nanti akan dipengaruhi oleh bilangan ini, heksadesimal ini. Nah, jadi bangsa Mesir dan Peradaban Babilonia ini merupakan, di sini tidak dipelajari secara rinci bahwa itu trigonometri. Nah, baru trigonometri itu dipelajari itu di era Hipparchus ini pada tahun
maaf, pada tahun 190 sampai 120 sebelum Masehi. Nah, ini dikenal oleh Bapak trigonometri. Dia menyusun tabel chord, di mana tabel chord itu merupakan bentuk awal dari fungsi trigonometri seperti sinus dan kosinus. Kemudian dilanjutkan, itu ada Ptolemy di bukunya Almagest dan penggunaan chord. Kemudian di India, ini Masehi ya, ini kemudian Masehi 500 Masehi di India, Aryabrata dan Varahamihira ini. Kemudian 800 ini berarti setelah Masehi apa? Pada tahun Masehi berarti ini. 800 sampai 1000 ada ilmuwan Islam Al-Batani dan Al-Khwarizmi. Kemudian 1500 1600 itu ada Johannes Kepler dan Isaac Newton. Kemudian 17 tahun 1707 sampai dengan 1783 ini adalah dikembangkan oleh Leonhard Euler. Nanti Euler itu menemukan persamaan fungsi trigonometri yang berkaitan dengan bilangan kompleks. Nah, ini nanti kita pelajari di pertemuan ada ini pertemuan 15 nanti. Pertemuan ke-15 nanti. Nah, jadi sampai sini. Untuk ilmuwan-ilmuwan yang zaman dulu. Nah, berikutnya apa manfaat dari trigonometri itu sendiri? Jadi manfaat trigonometri itu bisa digunakan di bidang astronomi dan navigasi. Jadi digunakan untuk memodelkan posisi objek langit, perhitungan lintasan planet, navigasi untuk posisi kapal. Kemudian ini yang sering digunakan di gelombang dan fisika. Jadi fungsi kosinus dan kosinus digunakan untuk menggambarkan gerak osilasi, gelombang suara, cahaya, bolak-balik, AC. Nah, dan di bidang teknik, nah ini yang sesuai dengan program studi kita, itu digunakan untuk analisis struktur bangunan, desain mesin, pengukuran jarak, sudut, dan perencanaan infrastruktur. Nah, itu. Nah, kita bisa menghitung tinggi gedung, tinggi suatu gedung, tinggi suatu bangunan, atau tinggi suatu pohon, ketika kita tahu jarak antara kita dengan benda tersebut dan sudut sudut antara sudut datar antara benda dengan ujung yang paling tinggi dari benda tersebut. Nah, nanti bisa kita tahu tingginya dari itu dengan menggunakan ilmu trigonometri ini. Nah, saya adalah trigonometri. Nah, trigonometri sendiri itu dia berasal dari bahasa Yunani. Nah, tadi yaitu tri itu 3, gon itu sudut, dan meter itu untuk mengukur. Jadi, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi dalam segitiga serta fungsi-fungsi yang terkait dengan sudut tersebut. Jadi, yang hubungan antara sudut dan sisi dalam suatu segitiga serta fungsi-fungsi yang terkait dengan sudut tersebut. Jadi, dalam trigonometri ini, dia itu selalu melibatkan suatu segitiga, di mana segitiga itu dia punya sisi, karena dia namanya segitiga, jadi sisinya ada 3. Sisi nanti ada sisi samping. Ini segitiga adalah segitiga siku-siku. Sisi samping, sisi depan, sama sisi miring. Nanti dalam suatu segitiga itu dia punya sudut-sudutnya. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dari trigonometri tadi. Jadi trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang pelajari tentang segitiga, hubungan antara segitiga, sisinya ada 3, dan sudut-sudut yang ada dalam segitiga ini. Ini adalah trigonometri. Nah, kemudian karena dia segitiga, sisinya itu punya beberapa nama. Nah, misalkan saya punya segitiga siku-siku ABC ini, ABC. Untuk sisi yang berhadapan dengan sudut yang diketahui, nah ini namanya adalah sisi depan atau opposite. Jadi bahasa internasional adalah opposite. Kemudian kalau sisi yang yang bawah ini, dia namanya sisi samping atau adjacent. Dan sisi yang miring ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Ini sisi miring adalah sisi terpanjang.
dan berhadapan langsung dengan sudutnya. Nah, setelah kita tahu trigonometri itu apa? Jadi trigonometri itu cabang matematika yang mempelajari segitiga dan hubungannya antara sisi dan sudutnya. Segitiga tadi ada 3 sisinya, opposite, adjacent, sama hipotenusa. Nah, dari segitiga ini, nah, kita bisa definisikan apa istilah-istilah dalam sudut-sudut dalam trigonometri. Nah, di dalam fungsi trigonometri ini dia ada beberapa istilah, yaitu sinus atau sin, sinus atau sin. Sin itu apa? Sin itu tadi kan trigonometri itu ilmu yang mempelajari cabang matematika yang mempelajari tentang sudut dan ilmu cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sudut dan sisinya. Jadi hubungan antara sudut dan sisi dalam suatu segitiga. Nah, hubungan antara sudut dan sisi dalam suatu segitiga itu dia hubungannya itu bisa dituliskan dalam istilah-istilah ini. Jadi yang pertama adalah sinus atau sin. Jadi sin theta. Nah, jadi ketika saya punya sudut theta, misalkan saya ingin mencari hubungan sudut theta ini dengan sisinya, maka sin theta itu dia dinyatakan sama dengan atau ekivalen dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi sin ini itu dia sama dengan perbandingan antara sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. Sin demi. Kalau sin demi. Sisi depan sama miring. Dan untuk kosinus, dia di hubungan antara sudut theta dengan sisinya, yang namanya kosinus adalah cos theta itu sama dengan sudut panjang sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian tangan theta, tangan sudut theta itu dia di hubungannya itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, kalau kosekan itu sama dengan singkatannya itu CSC theta, sama dengan 1 dibagi dengan sin theta. Jadi ini kalau mau diperpanjang, itu. Sin theta tadi apa? Sin theta itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Berarti 1 per ini. Nah, ini ingat kalau ini mau kalau 1 dibagi satu bentuk pecahan, maka ini bisa jadi perkalian ketika pecahannya dibalik kan. Berarti ini dibalik. Nah, berarti sama dengan 1 dikali dengan, nah ini jadi bentuk perkalian ketika dibalikin. Nah ini. Kemudian cosinus. Baik, maaf, saya lanjutkan. Jadi kalau 1 per cosinus itu sama dengan 1 dibagi, kalau cos itu samping per miring. Ya, samping per miring. Nah, berarti ini kalau mau dikaitkan, kalau sekan itu kalau dikaitkan dengan sudutnya, maaf, dikaitkan dengan sisinya, nah, maka ini sama dengan 1 dikali dengan, nah ini. Ini kalau tangan itu sama dengan 1 per, tangan itu tan desa, depan per samping. Ya, ini sama dengan 1 dikalikan, kalau mau dilihat kaitan sudut kotangan theta dengan sisinya, nah, pasti kaitannya adalah ini, samping dibagi dengan sisi depannya. Nah, jadi seperti itu.
Nah, jadi ini adalah fungsi-fungsi trigonometri. Jadi ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, sama kotangen. Sama kotangen. Nah, selanjutnya, ini sebenarnya bukan bahasan trigonometri, tapi bahasan segitiga. Nah, tapi jadi yang dimaksud trigonometri itu ini ya. Yang dimaksud trigonometri itu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, sama kotangen. Ini bukan bahasan trigonometri, ini rumus Pitagoras, ini bahasan segitiga, tetapi rumus Pitagoras ini nanti akan banyak sekali digunakan, ini akan sering digunakan dalam pembahasan trigonometri nanti. Jadi di sini sisi samping kuadrat ditambahkan sisi depan kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Ini untuk rumus Pitagorasnya. Nah, berikutnya adalah lingkaran lingkaran satuan. Ya, ini adalah lingkaran satuan itu apa? Jadi lingkaran satuan adalah lingkaran dengan radius 1. Nah, jadi yang dengan lingkaran satuan adalah lingkaran yang jari-jarinya itu sama dengan 1. Radius atau jari-jarinya sama dengan 1 dan berpusat di titik 0,0 dalam sistem koordinat kartesius atau kartesian. Ini kartesian atau kartesius ya. Koordinat kartesius itu apa? Koordinat kartesius itu suatu sistem koordinat yang terdapat dua sumbu. Ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, kemudian dalam koordinat kartesius ini, suatu titik itu bisa kita nyatakan sebagai X, Y. Nah, hubungan antara koordinat kartesius dengan fungsi trigonometri. Nah, ini. Jadi fungsi trigonometri itu ketika kita punya sudut dalam suatu kita punya suatu sudut, maka sudut itu kita bisa nyatakan koordinat kartesiusnya sudut itu bisa kita nyatakan posisi titiknya dalam koordinat kartesius. Jadi ketika saya punya sudut theta, maka sudut ini bisa saya nyatakan sebagai suatu titik dalam koordinat kartesius dengan menggunakan rumus ini. Jadi kalau untuk mencari alamat atau posisi sumbu X-nya, bisa kita hitung nilai cos theta-nya. Kalau kita ingin mencari posisi di sumbu Y-nya, nanti bisa kita hitung sin theta itu. Nah, atau bisa juga kita tuliskan posisi titik X, Y itu sama dengan kita menghitung cos theta, sin theta. Jadi ketika kita punya suatu sudut theta, maka kita bisa mencari posisi titiknya sudut theta itu dalam lingkaran satuan ini dengan menghitung nilai cos theta dan menghitung nilai sin theta. Nah, ini adalah ilustrasi dari uh, lingkaran satuan. Jadi lingkaran satuan itu apa? Suatu lingkaran yang jari-jarinya itu panjangnya ini 1. Nah, panjangnya 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Kemudian 0 sampai 1. Nah, ya, 0 sampai 1. Nah, kemudian ketika saya punya suatu sudut theta seperti ini, misalkan 45 derajat gitu. 45 derajat. Maka 45 derajat itu nanti dia akan bisa kita nyatakan sebagai suatu titik dalam lingkaran ini. Dalam lingkaran ini. Jadi kalau 40 derajat berarti titik sini. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya itu tinggal kita masukkan kalau kita ngitung posisi X-nya, kita hitung cos theta. Kalau ngitung posisi Y-nya itu sama dengan sin theta. Dan posisi titik ini akan valid mengikuti nanti dengan besar sudutnya. Nah, ingat ketika saya punya sudut 90 derajat, nah berarti ngitung sudut itu dia dari itu ya, Pak. Dia searah jarum jam berarti ya. Searah jarum jam. Ya, sebentar. Jarum jam itu dia
Dia arahnya ke arah atau kebalikannya? Bentar, bentar. Nah, dia untuk membaca besar sudutnya itu dari ini, dari kanan ke kiri, dari kanan sini ke kiri. Ya, berarti kebalikan dari jarum jam berarti. Kebalikan dari jarum jam. Kalau searah itu berarti ke sini searah. Ya, jarum jam itu dari kiri ke kanan, berarti kebalikan dari jarum jam, maaf. Nah, itu. Nah, misalnya, nah ini, kita coba saja di sini. Ini ada contohnya ya? Tidak ada contohnya. Saya kasih contoh sini aja. Hubungan lingkaran. Oh, saya sini aja. Saya copy di sini. Nanti saya kopikan lagi, biar udah lengkap ini ya. Tadi di sini. Oke, nanti ini yang bagian sini. Nah, ini contoh. Eh, tentukan posisi titik dalam lingkaran dari sudut misalnya nih, dari sudut ini 90 ditambah 45, 135. 135, 35 derajat. Nah, jawab. Nah, kita tahu bahwa 135 derajat itu dia itu ada apa? 90, yaitu 90 di sini. Berarti sini 90 ya, berarti 90 tambah 45 derajat ya. Nah, berarti titiknya sekitar sini dia. Nah, dia sekitar sini. Sekitar sini. Nah, ini sebenarnya nanti ada kaitan sama identitas trigonometri ini. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan sudutnya ini. Nah, jadi kita di sini akan menghitung dari eh, X-nya dulu. Nah, jadi posisi koordinat sudut 130 derajat dinyatakan sebagai dapat dinyatakan sebagai ini, sebagai X, Y itu sama dengan, tadi X itu rumusnya adalah cos theta. Cos berarti theta-nya adalah 135, sama sin theta. Nah, sin 135.
Nah, cos 35 itu berapa? Nah, cos 35 itu adalah cos 35, dia adalah 45, dia negatif. Jadi saya cos 35 itu sama dengan cos negatif dari cos negatif dari cos 45. Nah, kalau sin, nah sinnya, nah, sin 35 itu dia sama dengan sin dari 45. Nah, ini sebenarnya ada perhitungan, tapi perhitungan untuk ininya itu nanti kita lihat di itu, di apa, identitas di trigonometri di pertemuan kedua nanti. Nah, kemudian cos negatif dari, kenapa cos 35 jadi negatif cos 45, ini harus tahu itunya dulu. So, apa, persamaan-persamaan trigonometrinya dulu. Nah, cos 45 itu berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Eh, ya, setengah akar 2. Cos 35 itu setengah akar 2. Karena dia ada negatif, berarti negatif setengah akar 2. Nah, sin 45 itu berapa? Sin 45 juga setengah akar 2. Nah, makanya dia posisi titiknya adalah sini. Setengah akar 2 sama setengah akar 2. Jadi posisi titiknya dia itu di sini dia. Insert. Nah, harusnya sini dia harusnya. Nah, ini adalah titiknya nanti ada di sini. Oke, warna yang beda. Nah, dia titiknya itu ada di sini. Nah, ini adalah titik dari eh, ini cos titik dari sudut 135 derajat. Nah, dia 35 derajat 90 tambah 45. Nah, dia posisinya ada di negatif, X-nya itu negatif setengah akar 2. Nah, dari sini negatif setengah akar 2 itu sini. Y-nya juga sama. Y-nya itu plus setengah akar 2. Nah, jadi nanti misalkan sudut ini, eh, misalkan sudut 180. Sudut 180 itu gimana koordinatnya dalam lingkaran satuan? Nah, tinggal dihitung. 180 kan dia 90 tambah 90 ya. Pasti kayaknya di sini titiknya. Negatif 1,0. Nah, itu. Ntar ini saya tambahi. Nah, ini adalah posisi dari sudut 135 derajat. Nah, ini titiknya ada di sini. Nah, jadi seperti itu untuk cara konversi sudut, dikonversi jadi koordinat apa titik dalam koordinat kartesius. Cara seperti ini. Nah, kemudian ini tadi cos itu menyatakan sumbu x-nya. Nah, jadi cos ini dia menyatakan posisi sumbu x-nya. Nah, sin ini dia menyatakan sumbu y-nya. Nah, kemudian tangen. Nah, kita kan fungsi trigonometri punya tangen kita. Ada yang namanya fungsi tangen. Nah, tangen ini digunakan untuk apa? Nah, tangen ini dia itu digunakan, nah, karena tangen itu sama dengan sin dibagi dengan cos, maka sin tadi itu y, ya, karena tangen itu ini kebalik.
Nah, karena tangan itu dia dinyatakan sebagai sin dibagi dengan cos, dan sin itu sama dengan y, cos itu sama dengan x. Nah, maka ketika dalam suatu sistem apa? Ketika dalam suatu koordinat kartesius kita menemukan y dibagi dengan x, nah kita pasti ingat y dibagi dengan x itu apa? Y dibagi dengan x itu adalah gradien atau kemiringan suatu garis lurus dalam koordinat kartesius. Nah, jadi misalkan kita ingin apa? Nah, berapakah gradien dari tangan eh, ini? Berapakah? Contoh nih, saya kasih contoh ini. Contoh satu, berapakah gradien dari sudut? Nah, misalkan saya punya sudut ya, sudut 45 derajat misalnya, sudut 45 derajat. 45 derajat. Nah ini. Nah, gradien atau kemiringan atau jadi gradien itu bahasa Indonesia kemiringan garis ya. Kemiringan garis lurus. Ya garisnya harus lurus. Kalau bengkok itu nggak bisa kita lihat kemiringannya kalau bengkok garisnya bengkok. Jadi yang miring itu dia garis yang lurus. Nah jawabnya, nah pertama kita hitung dulu y-nya dulu. Kita hitung nilai tangan. Ya kita hitung langsung ini aja. Gradien itu sama dengan tangan theta. Tangan theta. Nah, tangan theta sama dengan sin bagi cos. Sin bagi cos sama dengan y dibagi x. Nah ini saya tulis lagi. Sebenarnya kalau tangan theta pun ini sebenarnya sudah ketahuan ya. Kalau kita pakai tabel periodik dari tangan theta kan sama dengan satu kan. Ya langsung aja jadinya sama dengan satu. Tapi ini saya ingin itu apa? Saya coba ini ya apa? Hitung satu persatu. Nah, sin 45. Nah ini. Kita hitung dari belakang. Nah, sin 45 berapa? Sin 45 itu 1/2 akar 2. Cos 45 berapa? Cos 45 sesuai dengan tabel periodiknya itu dia setengah akar 2 juga ya. Nah, kemudian setengah akar 2 bagi setengah akar 2 itu sama dengan 1. Nah, jadi gradien dari sudut 45 derajat adalah 1. Nah, kemiringan 1 itu bagaimana? Kemiringan 1 itu ya ini. Copy dulu. Nah, kalau di gambar itu, ini tuh 45 derajat tuh ya ini. Ini titiknya itu ini. Nah, titiknya itu ini dia, ya itu. Jadi kemiringan dari garis ini adalah 1.
Nah, jadi seperti itu. Nah, semakin besar sudutnya, maka kemiringannya dia akan semakin, kemiringan dia itu paling besar, sebentar, satu paling besar ya. Kalau ya coba kalau sini saya kesinikan, misalkan, ya saya coba contoh yang lain. Misalkan saya sudutnya 60. Berapakah gradien dari sudutnya 60? Coba saya sekarang gradiennya adalah 60 derajat. 60 derajat berarti agak ke atas ini dia. Ini sekarang saya copy 45 derajat. Itu sudut 45 derajat. Nah, selanjutnya kalau 60 bagaimana? Nah, kalau 60 dia, ya kita pakai yang ini tadi. Ganti 60. Nah, sin 60 itu berapa? Sin 60 kan dari tabel tadi kan sin 30 sampai 60 itu dia setengah akar 123, berarti setengah akar 3 dia. Akar 3. Kalau cos 60, kalau cos itu kebalikannya, setengah akar 321. Maaf. Oh ya betul, 321. Berarti kalau 60 dia hanya setengah akar 1. Berarti setengah aja. Saja. Nah, jadi gradien tuh sudutnya ketika sudutnya 60, dia tuh setengah bagi setengah 1, 1 kali akar 3 berarti adalah akar 3. Ya, akar 3. Akar 3 itu dia 1, oh, ternyata dia bisa, ternyata kalau ini semakin ke atas ini semakin tinggi dia kemiringannya. Nah, berarti ini kalau saya lagi. Yang 60 itu bagaimana? 60 itu dia 45 tambah 15, 60. 15 itu berarti separohnya ini, berarti ini kelihatannya agak naik sedikit ya. 60 itu dia di sini. Nah, separohnya ini. Nah, separohnya ini mungkin. Anggap segini lah. Ini dia 60. 60 derajat. Nah, jadi ini titiknya. Kalau titiknya tadi X, Y. X ya, Y-nya itu setengah akar 3, X-nya setengah. Berarti ini setengah, X-nya setengah. Iya setengah. Ini setengah akar 3. Nah, berarti gambarnya dia sini dia. Nah, titiknya ada di sini. Nah, kemiringan dari garis ini adalah akar 3 itu tadi kemiringannya. Nah, jadi seperti itu cara mencari kemiringan dari suatu sudut. Dan melihat kemiringan dari suatu sudut. Jadi, sudut ini bisa digunakan untuk menentukan kemiringan dari suatu garis lurus. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya menggunakan rumus ini. Sin dibagi dengan cos, sin dibagi dengan cos. Nah, misalkan sudut 180 derajat, misalkan saya punya ini, 135 derajat, atau ini, 180 tambah 45, 200, ini 180, 45 itu separohnya ini, 225. Nah, kemiringan dari sudut 225 itu berapa?
Nah, itu nanti bisa dicari menggunakan rumus ini juga. Nah, jadi itu adalah apa kaitan sudut dengan koordinat kartesius. Jadi sudut tadi bisa dinyatakan dalam satu koordinat kartesius. Ini kan rumusnya itu ini. Kemudian sudut tadi, dalam koordinat kartesius, sudut itu bisa dinyatakan sebagai kemiringan dari suatu garis lurus. Cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya itu gradien sama dengan tangan dari theta. Tangan itu apa? Tangan itu sin theta dibagi dengan cos theta. Nah, pakai itu cara untuk mencarinya. Nah, berikutnya adalah istilah-istilah dalam fungsi trigonometri. Jadi istilah pertama itu ada yang namanya periode. Ini adalah contoh grafik fungsi sinus. Nah, ini adalah contoh grafik fungsi sinus. Sinus 0 derajat sama dengan 0. Sinus 90 derajat atau pi. Atau maaf, setengah pi ya. Jadi kalau pi itu 180 derajat. Sinus setengah pi itu sama dengan 1 atau 90. Sinus pi itu 0. Sinus 3 per 2 pi atau 270 derajat itu sama dengan negatif 1. Sinus 2 pi atau 2 kali 180 sama dengan 360 sama dengan 0 lagi. Nah, ini periodik. Nah, satu periode adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah pada grafik fungsi trigonometri. Nah, ini. Ya, sebentar. Satu periode, bukan dua ini, jarak antara satu periode, sama jarak antara satu puncak dan satu lembah pada grafik fungsi trigonometri ini. Satu puncak sama satu lembah. Ini, sebentar. Jarak antara dua puncak, dua lembah. Oh ya, betul yang tadi. Eh, Dua puncak berarti ini. Dua puncak kembali dari sini sampai sini, kemudian sini sampai sini. Nah, satu ini, ini namanya satu periode. Nah, satu periode itu satu ini. Puncak, dua buah puncak dan dua buah lembah. Nah, satu periode ini, gambarkannya itu bisa macam-macam. Bisa apa? Bisa ya kayak gini nanti. Ini sebenarnya satu periode ini sampai dengan sini, itu nanti kalau diukur panjang itu sama dengan ini sampai dengan ini. Ini sama dengan ini. Jadi ini itu panjangnya sama dengan ini. Nah, jadi ini panjang itu sama dengan ini. Nah, dua puncak sama dua lembah itu nanti panjangnya itu sama dengan yang ini. Itu sama satu periode. Nah, kemudian amplitudo adalah setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, rumus amplitudo adalah Y max sebagai Y min. Nah, jadi Y max-nya itu ini sumbu Y-nya, ini sumbu Y ya. Ini sumbu X-nya itu sama dengan sudutnya tadi. Nah, jadi Y max misalkan ini. Berapa amplitudenya ini? Berarti amplitudenya Y max, berarti maksimumnya itu 1, dikurangi dengan Y min, Y min-nya negatif 1, 1 dikurang negatif 1, berarti 2. Ini 1 dikurang negatif 1, negatif kalikan negatif positif kan, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 dibagi 2, 1. Maka ini amplitudenya adalah 1. Amplitudenya. Kemudian nilai maksimum adalah nilai tertinggi yang bisa dicapai oleh satu fungsi trigonometri. Nilai minimum adalah nilai terendah yang bisa dicapai oleh fungsi trigonometri. Ini jadi amplitudo hitungnya itu. Nah, lebih jauh, trigonometri itu dia bisa kita gunakan ini aplikasinya ya. Bisa digunakan untuk melihat relasi antara sudut dengan panjang sini yang sama seperti tadi. Jadi ketika bisa digunakan untuk mengukur tinggi bangunan, asalkan kita tahu jarak antara kita dengan bangunannya, kita tahu antara jarak kita dengan bangunannya, dan kita tahu sudut. Ini biasanya mengukurnya pakai itu apa? Pakai eh, yang seperti kompas, tapi dia nunjukkan itu sudut dia.
alat pengukur ya dia atau di sini saya baca atau clinometer namanya. Mungkin clinometer mungkin namanya. Nah itu, ya itu sering digunakan. Nah, asalkan sudut ini bisa dihitung dengan menggunakan alat untuk apa pengukur sudut itu. Nah, misalnya kita tahu jarak antara kita dengan eh, bangunan yang kita hitung tingginya, kemudian kita tahu sudut antara datar ini dengan puncak tertingginya, kita tidak perlu repot-repot mengukur tinggi menara itu secara manual. Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini, rumus tangan ini. Tangan kan dia depan bagi samping. Berarti tangan 30 itu sama dengan tingginya ini, depan bagi samping dibagi dengan 80. Nah, ini cara menghitungnya, dapatnya nanti 1,5 plus 80. Nah, kemudian karena mata kita itu juga ditambah jaraknya dengan tanahnya itu sesuai dengan tinggi tubuh kita, maka ini harus tambahkan 1,5 berarti. Nah, berarti tinggi menara semuanya itu tinggi orang sampai ke mata maksudnya ditambahkan dengan tinggi hasil perhitungan. Nah, berarti 1,5 tambah 80 per 3 meter. Jadi ini adalah tinggi keseluruhan dari gedung ini. Nah, kemudian bisa digunakan untuk menghitung fungsi periodik, bisa digunakan untuk representasi ini yang tadi saya jelaskan. Jadi sudut ini bisa direpresentasikan menjadi titik koordinat, bisa juga digunakan untuk menghitung gradien. Nah, ini. Nah, kemudian ini bisa digunakan untuk menghitung eksistensi bilangan kompleks. Nah, jadi itu mungkin itu yang ingin saya sampaikan karena waktunya sudah habis juga. Mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, ini mungkin saya berikan latihan. Ini nanti bisa diikuti cara yang ada di atas ini. Cara-cara yang ada di atas ini untuk mengerjakan ini. Nah, ini latihan ini latihan ini silakan dikerjakan di kertas, kemudian nanti dikerjakan di kertas, kemudian difoto jadikan PDF, kemudian nanti dikumpulkan di link yang saya berikan. Jadi mungkin itu untuk tugas 1 sampai 5 ini. Dikumpulkannya maksimum pertemuan selanjutnya. Indahnya ada yang mau tanyakan, silakan. Oke, baik kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya share untuk daftar Waalaikumsalam. hadirnya. Izin Pak, untuk absen Ya, bagaimana daftar ya Pak? hadirnya. Ini saya share. Silakan ya. Ini yang device-nya satu bagaimana ya Pak? Sama kadang ada yang error juga Pak. Device-nya satu ya. Iya. Oke, kalau gitu untuk pertemuan pertama ini, Bang Tantar.